البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Karena memang ini ditanyakan di Indonesia, ada orang-orang yang seperti itu. Nggak usah belajar ke fulan yang di Indonesia. Kenapa? Saya mampu belajar, saya mampu bahasa Arab. Akhirnya apa? Dia betul-betul sekedar membacakan buku-buku. Kalau dia nggak punya pengalaman yang banyak dan ilmu yang banyak dari para ulama, dia hanya akan seakan-akan sekedar mengi'rab dan menerjemahkan saja. Murid, kalau gurunya cuma segitu, jangan harap murid dapat 100% dari gurunya. Lebih kurang lagi, semakin kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Baik. Kemudian disebutkan di sini wahdahu la syarikalah. Ini sudah ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Naqulu fi asyhadu kama qulna fil ula. Yang pertama yaitu apa? Asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Ini sama. Wa Muhammad huwa ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib al-Hashimi al-Qurashi shalawatullahi wa salamuhu alaihi. Ini ma'ruf terjemahannya. Kemudian la yujadu min bani Ismail nabiyyun siwah. Tidak didapatkan dari Bani Ismail nabi selain beliau. Dan ini adalah apa? Hiburan Allah Ta'ala untuk apa? Untuk Nabi Ismail. Seluruh nabi-nabi yang lain itu adalah dari apa? Dari Bani Israel, yaitu dari keturunan apa? Yakub. Nah, dari keturunan Ishak, yaitu Yakub bin Ishak. Tapi apa? Begitu satu nabi ini muncul dari keturunan Ismail, dia ternyata nabi yang terbaik. Nabi yang terbaik di seluruh alam semesta. Baik. Wa qauluhu abduhu wa rasuluh, abduhu yakni al-abidu lahul mutazallil. Maksudnya hamba di sini adalah orang yang abid, yaitu yang memang beribadah kepada Allah, menghinakan diri kepada Allah, bukan hamba dari sisi umum, yaitu sebagai apa? Yaitu semuanya tunduk di bawah takdir Allah, bukan. Dia betul-betul tunduk kepada Allah di dalam masalah uluhiyah, bukan masalah rububiyah. Kalau masalah rububiyah, semua hamba Allah, orang kafir pun hamba Allah. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah yang tunduk kepada uluhiyah Allah, memang betul-betul mau ibadah kepada Allah. Laisa lahu haqqun minar rububiyah. Dari sudut pandang yang lain, beliau dikatakan abdun karena apa? Beliau tidak punya hak untuk menjadi Rabb. Tidak layak beliau dimintai rezeki, tidak layak beliau dimintai hidayah, tidak layak hidayah dalam artian taufik, dan tidak layak beliau itu dimintai untuk mendatangkan manfaat ataupun menolak madarat dan seterusnya. Wa fi qaulihi abduhu wa rasuluhu, abduhu fiha raddun ala man ghala fih. Abduhu di dalam syahadat tadi adalah bantahan kepada orang yang berlebihan kepada Nabi. Sampai apa? Mengangkat beliau kepada derajat penguasa alam semesta, mengetahui segala perkara yang gaib dan lain-lain. Beliau hanya hamba Allah. Beliau tidak tahu kapan beliau meninggal, tidak tahu bahwasanya beliau akan diracun, tidak tahu apa yang dilakukan oleh istrinya dan seterusnya. Masih manusia biasa dalam masalah ini. Wa rasuluh, tapi beliau adalah utusan Allah. Raddun ala man qadaha fih. Bantahan terhadap orang yang merendahkan beliau. Walaupun beliau manusia biasa, tetapi beliau mendapatkan wahyu. Sehingga apa? Beliau ini adalah utusan yang sangat mulia di sisi Allah Ta'ala. Kadza fi qawlihi abduhu raddun ala man ghala fihi hatta awsalahu ila janibir rububiyah. Maka seperti itu pula ucapan di dalam syahadat tadi, abduhu ini bantahan kepada orang yang berlebihan terhadap Nabi sampai menyampaikan beliau kepada sisi rububiyah. Wa rasuluhu raddun ala man qadaha fihi wa kadzdzabah. Bantahan kepada orang yang mencela beliau dan mendustakan beliau. Bahkan beliau adalah yang terpercaya di langit, membawa berita-berita gaib dan seterusnya. Wa qala laisa bi rasul, yang mana orang tadi mengatakan beliau bukan utusan. Au qala inna risalatahu laisat ammah, atau dia mengatakan sesungguhnya risalah beliau itu tidak umum, hanya apa? Untuk orang Arab saja, seperti kata orang-orang Yahudi dan Nasara. Ini tidak adilnya mereka. Kalau risalah Nabi Muhammad itu hanya untuk orang Arab, sementara risalah
para nabi Bani Israel yang khusus untuk Bani Israel, kenapa mereka pergi ke Afrika, pergi ke Asia, pergi ke Eropa, pergi juga ke mana aja itu, ke Australia dan lain-lain. Bahkan sampai ke Kutub Utara. Kenapa? Untuk menjadi juru dakwah. Kenapa enggak hanya Bani Israel saja? Ini tidak adilnya mereka kalau bicara masalah keadilan. Yang betul adalah seperti yang Allah utus. Allah Ta'ala mengutus Bani Israel untuk Bani Israel. Sementara Allah mengutus Nabi Muhammad SAW adalah untuk apa? Untuk seluruh alam semesta. Kita taat pada Allah, bukan apa? Bukan sesuai dengan perasaan atau asobiah sendiri. Fannasarul an alaihim la'inullah ila yaumil qiyamah wa kadzalikal yahud yaqulun Muhammadun rasul wa Isa rasul wa Musa rasul lakinna Musa ila qaumih wa Isa ila qaumih wa Muhammad ila qaumih. Orang-orang Nasara sekarang, semoga Allah melaknat mereka sampai hari kiamat. Masya Allah, Syekh Utsaimin tegas. Demikian pula Yahudi, mereka mengatakan Muhammad adalah utusan, Isa adalah utusan, Musa adalah utusan. Tetapi Musa diutus kepada kaumnya, Isa diutus kepada kaumnya, dan Musa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajmain diutus kepada kaumnya. Fala farqa bainana wa bainakum. Maka tidak ada perbedaan antara kami dan kalian. Tapi apa? Kenapa kalian dakwah kepada kami? Bahkan banyak orang Melayu disuruh masuk agama kalian. Katanya hanya untuk kaumnya. Kami orang Melayu, bukan orang apa itu istilahnya? Bukan orang Bani Israel. Baik. Kemudian itu pun kalau kita mengakui bahwasanya polanya adalah seperti itu. Yang betul adalah Nabi Muhammad SAW untuk seluruh alam semesta. Nabi kalian tidak demikian. Baik. Kemudian disebutkan antum amantum bi rasulin ursila ilaikum wa nahnu nu'minu bi rasulin ursila ilaina. Kalian beriman kepada rasul yang diutus kepada kalian dan kami beriman kepada rasul yang diutus kepada kami. Tapi ini dusta saja. Nabi kalian banyak kalian bunuh. Apa iman itu? Bahkan Nabi Musa sendiri, nabi terbesarnya yang kalian banggakan, kalian ejek-ejek. Tidaklah Musa mau mandi bugil bersama kami kecuali karena kemaluannya besar. Ini pola iman macam apa ini? Orang tuanya digitukan akan marah, temannya digitukan pun marah. Ini nabinya digitukan. Bahkan ketika Nabi Harun meninggal, mereka mengatakan ini adalah hasil kedengkian Musa, sehingga abangnya dibunuh sendiri biar berkuasa seorang-seorang. Apakah seperti ini keimanan yang betul? Jadi dari sudut pandang manapun, setiap kalimat mereka adalah kalimat-kalimat yang layak untuk didustakan terhadap mereka sendiri, karena mereka yang melanggarnya sendiri. Taib. Kemudian Wal Yahudu kadzalik, Yahudi pun seperti itu. Lakinna naqul, tetapi kami yaitu kaum muslimin mengatakan inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rasulun ila kulli man wulida min ba'di risalatih. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan kepada setiap orang yang dilahirkan setelah risalah beliau, kepada seluruh alam semesta. Fa innahu yalzamuhu ittiba'uh, karena wajib untuk mengikuti dia. Hatta qala Rasul alaihi salatu wassalam, sampai Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Lau kana akhi Musa hayya, ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya saudaraku Musa itu hidup, niscaya tidak boleh bagi dia kecuali dia harus mengikutiku. Dan bahkan seruan ini ada dalam Taurat dan Injil selama tidak dirubah oleh mereka, yaitu para nabi tadi menyuruh umatnya untuk nanti ikut nabi yang terakhir. Walaupun dia bukan dari keturunan Israel, karena kenabian ini adalah urusan agama, bukan urusan darah. Baik, ternyata mereka durhaka kepada nabi mereka sendiri yang menyuruh untuk ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka dusta ketika mengatakan beriman kepada nabi mereka. Wa qauluhu Muhammadun abduhu wa rasuluh lam yaqul ilan nasi kafah ma'a anna hadhil jumlah mimma allamahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu fit tasyahud. Ucapan beliau yaitu di dalam khutbatul hajah, Muhammad abduhu wa rasuluh, beliau tidak mengatakan ilan nasi kafah, tidak dikatakan kepada manusia semua. Padahal kalimat ini ilan nasi kafah ini termasuk perkara yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada umat beliau di dalam tasyahud. Madza naqulu fit tasyahud? Apa yang kita katakan di dalam tasyahud? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh bi ta'limir rasul, yaitu dengan pengajaran dari Rasul. Tapi intinya adalah tidak disebutkan di dalam tasyahud itu kepada siapa beliau diutus. Tapi ma'ruf di dalam orang-orang yang kaidah yang mempelajari kaidah penafsiran, dihapuskannya ma'mul menunjukkan keumuman.
Dan ini nggak akan diketahui semata-mata i'rab. Ini diketahui dari apa? Dari kaidah balaghah, bukan semata-mata pengetahuan i'rab. Yaitu apa? Fi'il asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasuluh di sini rasul kepada siapa? Nggak disebutkan. Padahal yang namanya rasul dia memiliki apa? Fi'il. Karena kita tahu rasul ini pola fa'ul. Dia ya'malu amalal fi'il. Berarti apa? Berarti ada makmulnya. Makmul secara maknawinya, yaitu kepada siapa? Ini dihapus. Tapi dengan dalil-dalil yang lain tahulah kita memang dia adalah umum, utusan kepada seluruh alam semesta. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha penuh berkah Allah yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dia itu menjadi apa? Pemberi peringatan bukan hanya kepada orang Arab tapi kepada seluruh alam semesta. Tayyib. Fayuqalu kama qala Ibnu Malik rahimahullah wa hatfu ma yu'lamu jaizu. Menghapus perkara yang telah diketahui ini boleh. Kita tahu bahwasanya beliau diutus kepada semua manusia dengan dalil-dalil yang banyak. Tetapi apa? Sekarang di dalam syahadat nggak disebutkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila kada wa kada, nggak disebutkan. Kenapa? Penghapusan apa yang telah diketahui itu boleh. Baik, ini adalah secara apa? Secara nahwu. Adapun secara maknanya kita tidak akan tahu apa yang terhapus. Abduhu wa rasuluh, apa yang terhapus di sini kita tidak tahu kecuali apa? Dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Yaitu apa? Umum kepada siapa saja beliau itu diutus. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.